Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal HOTS dari halaman 87 dari buku Erlangga ESPS IPAS volume 1 kelas 6 Kurikulum Merdeka bab 5. Oke, langsung saja nomor 1. Perhatikan gambar berikut. A. Dalam kondisi bencana seperti pada gambar di atas, biasanya aliran listrik di wilayah tersebut dipadamkan. Mengapa hal tersebut dilakukan? Jelaskan. Nah, jawabannya untuk menjaga keselamatan masyarakat dan mencegah kerusakan pada infrastruktur listrik. Sebab air banjir dapat menciptakan kondisi berbahaya seperti korsleting listrik dan kejutan listrik. Berikutnya yang B. Mengapa warga di daerah terdampak bencana tersebut perlu dievakuasi? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya karena banjir dapat menyebabkan kenaikan air dengan cepat, meningkatkan risiko tenggelam dan ancaman terhadap kesehatan karena air yang terkontaminasi. Selain itu, terjebak di dalam rumah yang terendam dapat membahayakan nyawa. Berikutnya yang C, tulislah 3 contoh kerugian pada bidang ekonomi terhadap bencana tersebut. Nah, di sini 1, kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi rusak, menghambat mobilitas dan distribusi barang. 2, merusak tanaman pertanian dan area perikanan, menyebabkan gagal panen, kematian ternak, dan kerugian ekonomi. 3, kerusakan pada bisnis lokal, toko, pabrik, dan perusahaan kecil menengah, menyebabkan penutupan usaha, pengurangan produksi, dan berdampak pada pendapatan dan berkelanjutan ekonomi lokal. Berikutnya nomor 2. Penebangan hutan sebenarnya tidak dilarang, tetapi dilakukan dengan syarat memiliki izin yang sah dari pemerintah setempat. Penebangan yang dilakukan tanpa izin akan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. A. Mengapa hewan-hewan yang awalnya tinggal di hutan menjadi bermigrasi ke permukiman warga? Jelaskan jawabanmu. Nah, yang A ini jawabannya karena habitat dan sumber makanan hewan tersebut sudah hilang, sehingga membutuhkan habitat baru untuk bertahan hidup. Berikutnya yang B, tulislah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, di sini ada beberapa upaya adik-adik ya. 1. Melakukan rehabilitasi, penanaman kembali, dan pemilihan kayu yang dikelola dengan baik. 2. Melakukan pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati di dalam hutan. 3. Adanya kontrol terhadap illegal logging. Dan 4. Adanya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan hutan. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Tulislah 3 hal yang dapat menyebabkan bencana pada gambar tersebut. Nah, ini gambarnya itu kebakaran hutan ya adik-adik ya. Nah, di sini penyebabnya itu antara lain ya. Yang pertama ini bisa jadi aktivitas manusia seperti pembakaran lahan untuk pertanian atau kegiatan pembalakan hutan yang tidak terkendali. 2. Pelepasan asap dari kegiatan pembakaran sampah atau pembakaran hutan yang tidak terkontrol juga dapat memicu kebakaran. 3. Perubahan iklim yang menyebabkan suhu tinggi dan kekeringan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan. Berikutnya yang B, apakah bencana tersebut dapat merugikan secara ekonomi? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya
Ya, bencana tersebut dapat merugikan secara ekonomi, antara lain mengakibatkan gagal panen dan kerugian pada sektor pertanian dan perkebunan. Asap dan kabut dari kebakaran dapat mengurangi jumlah wisatawan dan pendapatan pariwisata, biaya penanganan, pemadam kebakaran, dan pemulihan lahan yang terbakar menimbulkan beban ekonomi. Berikutnya, yang C, apa saja bahaya dari bencana tersebut bagi kesehatan manusia? Nah, itu jelas berbahaya ya adik-adik ya. Nah, ini ya, menyebabkan gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan individu dengan masalah kesehatan pernapasan. Partikel-partikel kecil dalam asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kondisi udara yang buruk akibat kebakaran hutan dapat memperburuk gejala bagi individu dengan penyakit kronis seperti asma atau penyakit paru-paru kronis. Nah, gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal berikutnya nanti akan ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan di share ya. Terima kasih.